in my class? Okay, you okay? Semangat? Masih semangat? Masih, insya Allah masih. Akan berlangsung 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan. Gimana semester kemarin? Alhamdulillah. Nggak kerasa udah lanjut di semester 2-nya, ya. Time flash so fast. Nggak terasa tiba-tiba sudah semester 2, ntar nggak terasa lagi tiba-tiba udah semester akhir, udah nyusun skripsi. Oke, for the untuk yang online, for the everyone online, join my online class. How are you everyone? I hope you open your the camera. Saya harap untuk kelas saya ini yang semester ini semuanya bisa untuk open camera. Jadi biar teman-temannya dan saya sendiri pun tahu muka-mukanya dari yang online. Jadi wajib hukumnya baru ketemu bahasa Arab apa aswaja gitu kan ya, yang masih berbau agama. Jadi untuk semester ini yang nanti entah atau di sini atau yang online, wajib hukumnya ikut kelas saya dengan kamera on. Walaupun nanti join the class, you not open the camera, ini kan ke-record. Nanti saya tahu siapa yang buka kamera dan tidak buka kamera. Oke, kayak gitu. Siapa tahu nanti yang di rumah rebahan, ketiduran, gitu kan. Nggak ada yang tahu. Jadi biar tahu, I hope you open your camera for my class. Oke. Apakah ada new member in this class? Enggak? Familiar semua dan? Oke. It's okay. Okay, so today I would like you to learn about narrative text. Udah pernah belajar? Udah pernah dengar? Sudah. Pasti enggak sudah juga sih ya. SMP, SMA pasti familiar banget sama penggunaan yang namanya narrative text. Ada yang mau ngasih tahu apa sih narrative text itu? What is narrative text? It's just based your opinion aja. Narrative, text narrative. The familiar thing about narrative text? Amin. Waalaikumsalam. Jadi, dia merupakan suatu cerita pada masa lampau. Okay. So this is the purpose of narrative text. Jadi narrative text itu ya cerita yang berkaitan dengan masa lampau. Masa lampaunya bisa cerita romance, fiksi, anything else yang berkaitan dengan masa lampau. And then the purpose of this text untuk membandingkan fungsi sosial, nanti tujuan akhir kita nanti ini dari belajar ini nanti itu untuk membandingkan fungsi sosial, structure text, unsur kebahasaan or language features. Beberapa teks naratif ditulis dengan memberi dan meminta informasi terkait cerita pendek, sederhana, sesuai dengan konteks dan penggunaannya. Oke. Tujuan akhir kita nanti ya kalian to identify the story or analysis the story. So this is a narrative text. Narrative text is imaginative story to entertain people. So narrative text, cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang atau menghibur pembacanya nanti. Okay, let's continue.
make it short aja. The purpose of narrative text. The purpose of narrative text is amuse or to entertain the readers with a story. Bertujuan untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Nah, nantinya kalian diminta untuk itu tadi menganalisis suatu cerita yang berkaitan dengan naratif teks. Nggak perlu dipoto, nanti juga dikirim kok. So, this is the kind of narrative text atau the type of narrative text. Yang paling familiar, yang kalian ketahui pasti legend atau legenda-legenda yang ada di Indonesia. Ya, ini hanya sepersekian dari jenis-jenis naratif text. Ini yang umum aja digunakan. There are fairy tales. Fairy tales is dongeng dengan genre cerita fantasi atau tidak nyata. Fairy tale biasanya berbentuk cerita rakyat atau cerita anak-anak, kisah yang diselimuti dengan keajaiban. Contohnya ada Snow White, Timun Mas, atau Cinderella. Ada yang mau ngasih contoh lainnya? Malik Kundang itu termasuk cerita rakyat dan legenda. Jadi kalau fairy tales fantasi, tidak nyata. Kalau misalnya sudah masuk kayak Malin Kundang itu cerita based on katanya based on true story, tapi for the fact nggak tahu karena itu cerita yang turun temurun. Nah, fairy tale, Snow White, Timun Mas, Cinderella, fairy tale juga bisa. Tahu? Ya, di Disney itu kartun-kartun. Nah, itu kita masuknya ke dalam sebuah teks fairy tale. Naruto. Tinkerbell. Rapunzel. Ya, Elsa. Toy Story, Naruto. Kalau SpongeBob itu lebih ke series, dia berkelanjutan. Sedangkan kalau misalnya itu ada endingnya, ada cerita-cerita yang kayak cerita kayak Snow White tadi ada Elsa kayak gitu itu ada ending di dalamnya. Sedangkan kalau si SpongeBob itu lebih kayak kartunnya yang tidak ada hentinya. Maksudnya dia tuh nggak ada ending of the story. Cuman kita bisa ngambil beberapa makna atau moral dari ceritanya seperti itu. Let's continue. We have folk tale or folklore. Fairy tale folklore atau folklore adalah cerita rakyat bersifat turun temurun. Selain itu biasanya folklore ini menyebar dari mulut ke mulut sehingga akan diceritakan secara turun menurun hingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Ceritanya tadi Malin Kundang. Something yang you believe it, tapi proof-nya itu ada nggak sebenarnya ini nih real story orang tahu nggak kayak gitu. Tapi kita mempercayai bahwa cerita itu turun temurun. Kemudian ada legend. Legend adalah sebuah cerita rakyat yang banyak dianggap nyata oleh masyarakat karena ada kandungan heroik di dalamnya. Umumnya legenda mengisahkan tentang bagaimana asal-usul suatu tempat bisa terbentuk. Contohnya ada Story of Lake Toba and the Legend of Sura Embaya. Ada tahu The Legend of Sura Embaya? Tahu. Danau Toba. Surabaya, berarti perkelahian antara Surabaya, buaya dan hiu. Sura means hiunya. Nah, ini menurut legenda, karena cerita legenda itu sendiri bisa dipercayai, bisa hampir legenda dengan folktale itu similar, cuman pembagiannya aja beda. Kalau legenda itu seperti ada Danau Toba. Danau Toba itu ada terbentuknya Danau Toba based on the story-nya. Tapi faktanya Danau Toba itu terbentuk karena alam, karena gunung meletus. Apakah bisa kita masukkan ke dalam cerita? Bisa, cuman itu tidak berdasarkan fakta. Fakta legenda dari Danau Toba hanya based on the mouth to mouth.
Sama dengan halnya folklore, similar but different. Sura and Baya juga apakah bisa meyakini kalau hiu sama buaya berkelahi? Mungkin saja karena ada hiu air laut, hiu air asin. Tapi apakah hiu mendekat ke pesisiran? Enggak. Nah, it based on the past story. Past itu cerita yang turun-temurun. Tapi kejadiannya belum tentu memang nyata. Kalau yang si folktale kenapa Malin Kundang masuk ke sana? Karena bisa saja karena dia ada ini patungnya, dipercayai bahwasanya ini memang benar-benar terjadi. Hanya itu juga dari mulut ke mulut, turun-temurun karena ada peninggalannya, ada buktinya. Begitu juga seperti Tangkuban Perahu. Nah, Tangkuban Perahu itu sudah tahu bentuknya kan seperti perahu. Nah, itu juga dipercayai itu adalah suatu folklore. Next ada romance atau love story, narrative text yang berisi mengenai perjuangan cinta si tokoh utama. Romeo and Juliet and Arm of the Fool Man. Pasti yang paling familiar ada penggunaan Romeo dan Juliet. Siapa yang mau pura-pura diracun ternyata yang ceweknya nggak kenapa-kenapa. It just kayak how to spell itu kayak pengorbanan suatu pasangan untuk pasangan lainnya. That's why it's called romance. Nah, pasti yang paling sini suka baca buku sudah familiar dengan penggunaan atau buku-buku yang berkaitan dengan romance, cinta-cintaan, gitu kan ya. Di sini umurnya sudah cukup untuk sudah mengenali cinta-cintaan, gitu kan ya. Ya. Daripada baca yang lainnya, paling suka pasti novel-novel yang berkaitan dengan romance. Soalnya lebih menggetarkan hati, gitu kan ya. Fable, jenis cerita dengan kisah-kisah yang tokoh utamanya adalah hewan. Yang paling familiar nanti kalian ada si kancil. Ya. Itu udah sampai muak gitu kalau kalian tahu itu. Dari zaman piyi sampai kita sudah dewasa itu paling familiar penggunaannya itu si kancil. Ada yang mau ngasih tambahan? Enggak salah, cuman enggak benar. Karena Tom and Jerry juga tadi serupa dengan halnya dengan SpongeBob. Ya. Enggak ada ending. Endingnya cuman ya kita ambil pelajaran aja dari ceritanya. Cuman kalau ini menurut harus berdasarkan strukturnya, dia nggak masuk ke dalam sebuah cerita. Itu adalah tontonan menghibur. Oke. Number 6, we have selain itu juga ada jenis lain seperti science fiction, horror, mystery, history, slice of life, personal experience. Yang belum, yang ketinggalan adalah mitos. Myth. M-Y-T-H. Myth. Nah, jadi sebuah mitos yang paling familiar adalah mitos seperti dewa-dewi, Yunani, itu paling familiar. Kemudian Putri Duyung, jenis Putri Duyung itu paling familiar. Pasti sekarang masih cari konspirasi, sebenarnya bener apa enggak sih, nyata apa enggak sih Putri Duyung itu ada apa enggaknya, ya kan? Itu adalah termasuk bagian dari mitos, cerita mitos. Let's continue. Structure of narrative text. This is the structure, berarti structures mean urutan dari penulisan narrative text. There are have orientations and then complication, resolution, and reorientations. For the orientations, of course, it's the general statement atau statement yang paling umum untuk perkenalan. Pengenalan tokoh, tempat, dan waktu kejadian suatu cerita. Kemudian ada complications, iris permasalahan mulai masuk atau conflicts. Dia masuknya ke complications.
And then for the resolution, masalah ini mulai menemukan jalan keluar sampai benar-benar terselesaikan. Jadi for the complication itu berarti dari awalnya cerita, but the beginning of the story, and then we have to find resolution of the story, the problem. And then for the orientation ini optional. Sometimes ada cerita yang use orientation, ada cerita yang tidak menggunakan reorientations. Reorientation sendiri berisi kondisi akhir sebuah cerita yang meliputi tokoh, tempat, dan waktu. Bagian ini termasuk optional, bisa ada dan juga tidak dalam suatu cerita. Kadang ada yang at the end of the story dikasih moral value-nya, moral of the story-nya. Kadang ada ya udah the last of the story itu cuman akhir dari ceritanya. Ada yang memang dikasih, dimasukin moral value-nya, ada yang tidak, hanya at the end of the story. Oke. Ini apa saya kecepatan jelasinnya? Iya. Ada yang dikit gitu ya. Itu kalau pelan-pelan tuh nggak bisa gitu. Oke, agak sedikit diperlambat. Oke, for the language features. Yang ini sebelumnya sudah ada yang kenal penggunaan pas? Pas berkaitan dengan pas? Enggak, jujur sekali mbaknya. Pas atau structure of the tenses? Penggunaan tenses? Lupa, ya. Ini sepersekian aja dari past tense, itu ada killed, drunk, went, won, sent, etc. Pas, mari kita wash your brain. Oke. Nanti, enggak nanti, sekarang dulu. Sorry. Oke. Karena cerita ini nanti berkaitan dengan masa lalu, you have to know the structure atau the language feature. The language feature we have past. Yang besar juga. Kelihatan? Ya. Oke. Yang minus di belakang maju ke depan ya. Atau simple past tense. Jadi is the basic of past. Awal lagi, oke. Basic of the past. Jadi dalam biar oke. Dalam bahasa Inggris, penulisan itu dibagi menjadi dua. Namanya, sebelum kita masuk ke past tense ya, namanya ada begitu juga dengan namanya di sana, sudah ada yang namanya verb, berarti nanti berkaitan kata kerja atau hanya menggunakan kata kerja. Sedangkan kalau nominal bisa menggunakan kata selain kata kerja. Ada kata apakah itu? Apa itu kata sifat? Ada adjective. Conjunction itu kata sambung. Ada adjective, ada adverb, ada noun. Kata sifat, kata keterangan,
kata benda. Jadi dia dibagi menjadi 2. Ini sudah wajib antara nominal. Oke, kita masuk ke dalam rumusnya. Dalam penggunaan nominal berarti tidak menggunakan kata kerja. Subjeknya siapa? Ada yang tahu? She, he, it. Okay, correct. I mean myself. Ayu Dewi. Ayu Dewe. Ya. Ayu, ya paling familiar thing. Ayu Dewe, she, it. Atau she, it, Ayu Dewe. Ya. Kemudian untuk nominal, karena tidak menggunakan yang namanya kata kerja, dia hanya menggunakan adverb, adjective, or noun, langsung kepada objek atau complement. Objek itu merupakan kata keterangan, complement itu adalah kata pelengkap. Nantinya, nggak usah sepaneng, ditulis dulu, nggak apa-apa, sambil melihat. Nantinya, rumusnya sama, hanya saja nanti kita ada membedakannya. Verb plus object or complement. Nah, untuk penggunaan nominal, di dalam plus ini nanti, adanya to be. Disebut to be. Sebelum subjek atau objek harus ada to be di tengah-tengahnya. To be untuk nominal, dia menggunakan yang namanya is, am, are. Sedangkan kalau di verbal, tadi sudah menggunakan past. Langsung kita menggunakan verb 2. Verb to untuk kalimat positifnya. Begitu juga dengan nominalnya. Oke. Ini masih bagian dari positif. Kemudian, kita fokus dulu di nominalnya. Kita fokus pada nominal. Untuk kalimat negatifnya, hanya pas itu menggunakan yang namanya was atau were. Jadi untuk to be-nya, subject plus was were plus don't plus object or complement. Oh ya, my bad. Harusnya ini penggunaan simple present. To be-nya nggak boleh. To be-nya nggak boleh berubah untuk penggunaan pasnya. Ya tadi kan pakai is MR, sedangkan is MR itu punyanya simple present. Kalau simple past kita pakainya hanya was sama were untuk penggunaan nominalnya. For the interrogative, nah, kenapa kita pakai to be? Ada yang tahu kenapa?
Belum tentu. Bisa jadi to be untuk menyatakan bahwasanya penggunaan waktunya ini kapan. Past atau presentnya. Nah, makanya perlunya to be untuk menyatakan waktu. Atau mengenali nanti penggunaan teks ini past atau present. Makanya to be itu perlu diketahui. Kemudian untuk negatifnya dibalik. To be harus di awal sebelum subjek. Komplimen jangan lupa harus ada tanda tanya in the end of the sentence or of the line. Ini hanya untuk penggunaan nominal. Nominal yang berkaitan dengan kata sifat. Misal di sini cantik, gitu kan ya. Cantik untuk siapa? Penggunaannya siapa? Of course he. She. Nah, kapan kita pakai was? Kapan kita pakai were? Ada yang tahu? Ya. Ini ada yang dibagi dua nih. Ada yang pasti ada yang membedakan dong. Kapan kita pakai was? Kapan kita pakai were? Ya. Sama. You. Kategorikan aja gini. Siapa yang tunggal? I, she, he. Itu tunggal apa jamak? They. You itu masuknya jamak. Kadang you itu nggak hanya kita nunjukin satu orang, bisa aja you, I say you. Nah, dalam satu kelas ini saya bisa bilang you. Nah, makanya dia bisa masuk ke dalam bentuk jamak. Jamak artinya, Bu. Karena perempuan tadi adalah bentuk tunggal, kita pakainya she was. You beautiful. Atau she was pretty. Berarti sejak dulu atau sudah lama dia cantik. Kita pakainya was. Atau he was a good boy. He was a good boy. A good boy menyatakan sifat bahwasanya dia adalah lelaki yang baik. Oke. Easy? Easy aja kan? Easy. Kenapa? Kayak ngerasa ada miss gitu? Oh, enggak. Oh my god. Oke. Itu tadi penggunaan yang namanya nominal. Kemudian kita pakai yang verbal. Berarti kalau verbal, dia menggunakan yang namanya verb 2. Nah, sebelum lanjut ke verb 2, dalam bahasa Inggris penggunaan kata kerja itu dibagi menjadi, ada yang tahu? 3. Ada namanya verb 1, verb 3. Verb 3. Oh, verb 3. Jadi verb 3 itu adalah
Verb one adalah kata dasar atau kata asli dari sebuah kata kerja. Verb two-nya which one to brings? Bring, bro. Ya. Go. Lebih ke tulisan ceker ayam sih kalau ini ya. Avoided. Kok ada yang tulisannya beda-beda, kok ada tulisannya yang sama, cuma ada tambahan ed-nya. Apa yang membedakannya? Ada yang tahu? Mereka sama-sama bentuk kata kerja. Bedanya adalah ini bentuk irregular, yang ini bentuk reguler. Reguler bentuk kata yang bentuk kata yang beraturan. Sedangkan kalau irregular bentuk kata yang tidak beraturan. Nanti it depends on you, or itu memang harus dipelajari untuk mencari yang verb 1, verb 2, verb 3-nya. Tapi yang lebih jelasnya, kalau sudah ada ed, atau di sini kan verb 1 sama verb 2 and verb 3, they have eg in the end of the sentence. Kan? Jadi, untuk mengetahui bahwasanya ini nanti teksnya bentuknya past. Kalau misalnya untuk verb 2 yang bagian irregular, memang harus cari atau buka kamus untuk mengetahui bahwasanya nanti ini teksnya bentuknya apa. Tapi yang jelas nanti kalau penggunaan naratif, relatifnya dia adalah bentuk past. Ya. Oke. Untuk bagian verbalnya, let's continue in the verbal. Tadi sudah punya subjek. Kalau di bahasa Indonesia kan ada SPOK gitu kan ya, subjek, objek, predikat. Kita punyanya subjek, predikat. Oke. Verbal, they have of course for the plus or the positive text, subject plus verb to object or complement. Sudah verbal pasti harus ada yang namanya verb di dalamnya. Kemudian untuk negatifnya, subjek, dia udah nggak pakai verb to lagi. Jadi, ya, it change into verb 1. Kenapa verb 1? Karena dia punya did sebelum kata verbnya. Object, not or didn't. Baru verb 1, kemudian object or complement. Nah, did mewakili bentuk dari past. Jadi kalau dibuat bentuk interrogatifnya seperti apa? Did, verb 1, object, complement. Tinggal dibalik aja kayak penggunaan si noun. Did-nya harus di depan, baru kita menggunakan subjeknya. Kemudian dilanjutin dengan verb 1-nya, ditambah dengan objek atau or complement-nya, baru dikasih interrogatifnya atau kalimat tanda tanya pada akhir kalimatnya. Easy?
It is easy. Pelan-pelan Bu, nanti bisa. Ini nggak harus memang tahu, cuman it's basic. Pas, nanti kan you have to analyze, jadi memang harus tahu, oh ini nih bentuknya ternyata pas. Have to line the sentence. Okay, let's back to the presentations. Nah, ini ada, oke. Okay, for the language features, it have killed, drunk, went, won, sent. Kill itu verb to-nya killed, berarti dia bentuk teks reguler. Kemudian ada drunk, drink, drunk, drunk. Nah, ini juga bentuk verb to dari drink. Go, went, gone. Win, won, won. Send, sent, sent. Ada yang beraturannya itu sama, kayak cut, cut, cut. Bentuknya sama, tapi dia merupakan bentuk irregular. Kalimat tidak beraturan, walau tulisannya beraturan. Ya. Jadi yang nanti harus diperhatikan adalah penggunaan verb-nya, verb 2. Berarti ketemunya subjek, verb-nya itu apa? Verb 2 atau bentuk nominal. Kemudian ada kata keterangan waktu, adverb of time. Pasti, kalau cerita lampau sudah jelas nanti pada suatu zaman, pada suatu masa, pada suatu hari. Itu yang paling familiar things of you. Pada zaman dahulu, si kancil, kayak gitu kan ya. Yeah, once upon a time, today, one day, will, yesterday, later, last week, last year, last 2 days ago. Pokoknya berkaitan dengan last, pas waktunya, itu adalah past, keterangan waktu. Nah, ini keterangan waktunya. Once upon a time, today, one day, will, yesterday, later. Tapi kalau yang nanti ini nggak berkaitan dengan pas. Nanti, tapi kalau nanti dalam ceritanya kan untuk menceritakan lanjutan dari ceritanya. For the conjunksi waktu, there are time conjunctions when, they, suddenly, before, after, until, since 2019. Nah, itu adalah penggunaan waktu. Biasanya kan ada untuk di the beginning of the story atau pada opening. Waktunya kapan? Waktunya di cerita itu kapan terjadinya. Makanya ada time conjunctions. Kemudian ada karakter spesifik karakter. Karakter cerita yang spesifik bukan umum, seperti tokoh utama. Berarti kan tokoh utama dalam si cerita atau tokoh tambahan. Biasanya ada di pertengahan cerita masuk siapa tiba-tiba dalam cerita. Ya, ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Itu masuk dalam karakter. Kemudian ada kata kerja aksi. Kata kerja aksi berarti action verbs. Killed, walk, word, state, go. Sama halnya dengan past tense, nanti selain aksi, verbs-nya yang berkaitan dengan past. Berarti penggunaannya adalah verb 2. Fokus penggunaan verb 2. Kemudian ada membaca pidato langsung untuk membuat ceritanya seakan lebih hidup atau direct speech. Ada kalimat yang namanya direct sama indirect. Dan biasanya kalian kenal dengan tanda kutip. Orang mau ngomong, terus dalam teks tersebut ada tanda kutip siapa yang berkata. Jangan fokus di directnya, karena dia bukan bagian dari past.
Dia menceritakan present karena sedang berdialog, ceritanya sedang berdialog. Nanti kita bahas. Last ada saying and thinking verb. Kata kerja yang menunjukkan ujaran atau laporan. Say, told, to. Ini biasanya juga tadi antara direct dengan saying and thinking verbs itu kurang lebih berkaitan, kurang lebih bersamaan. Karena untuk adanya direct, dia membutuhkan saying and thinking verbs. Nah, ini contoh dari the story of Sangkuriang and Tangkuban Perahu Mountain. Nah, dalam teksnya, di sini saya udah mengklasifikasikan menjadi 4 title. Title-nya dulu, walaupun tadi nggak ada di sana, title itu important. Why is important? Karena kalau there is no title, who everyone knows the story about. Oke? Jadi orang nggak bakal tahu ini ceritanya tentang apa. Kalau kecuali si orang tersebut mau baca ceritanya. Kalau saya nggak mau baca, saya tahunya dari mana? Kalau nggak ada title-nya, gitu kan? So, after that, these orientations, of course, once there was a kingdom in Prion life a happily family there were a father in Rome. In form of the child, his name is Tumang, a mother which was called Isdayang Sumbi, and a child which was called Sangkuriang. Tadi ada apa di language features? Ada yang namanya penggunaan waktu, bentuk pasnya. Kita ketemu pada first sentence. We found out in the first paragraph. Ada once. Ini tadi penggunaan apa? Ya, adverb of time. Kemudian ada there was a kingdom. Dia merupakan bentuk pas. Pasnya adalah berarti ada sebuah kerajaan. Nah, ketemu nih satu bentuk dari kalimat pas. Pasnya bentuk apa dia? Nominal, karena dia menggunakan yang namanya was. Live a happily family. Nah, ketemu lagi nih, baru ada kita ketemu yang namanya live. Dia merupakan verb to. They were, ketemu lagi di they were. Ketemu kita penggunaan nominal lagi. The mother was called, ada called. Dipanggil is Dayang Sumbi. Jadi panggilan namanya itu adalah Dayang Sumbi. Ketemu lagi, which called Sangkuriang. Yang mana dipanggil, panggilan namanya adalah Sangkuriang. Udah ketemu tuh dari satu paragraf aja, kita udah ketemu beberapa kata kerja. Kemudian ketemu kata keterangan atau siapa tokohnya. Tokohnya ada Sangkuriang, ada Tumang, ada Mother. Easy. Ada yang Sumbi. Kita ke dalam complication-nya. Ketemu lagi nih kita sama Oke. Kita ketemu lagi sama one day. Tadi ada Dayang Sumbi di atas, ada tokohnya, sudah. As, kata kerja kedua. Kemudian soon to go hunting with the lovely dog Tumang. After hunting all day, Sangkuriang began. Nah, ini udah ketemu verb 2. Pokoknya jelasnya, intinya, gampangnya, cari setelah subjek, setelah tokoh, baru verbnya. Dan kita dari complications, ini complication berarti sebuah problem of Sangkuriang. One day Dayang Sumbi asked her son to hunting with the lovely dog Tumang. After hunting all day, Sangkuriang began desperate for and worried because he heard to hear. Then he thought
to shoot his own dog. Then he took the dog liver and carried home. Soon, Dayang Sumbi found out it was not delivered to Mang in his own dog. So he was very angry and hit Sangkuriang said. In that incident, Sangkuriang got worse and his car that was cast away from their home years ago. Nah, dari awal masalah ketemu Sangkuriang got wounded and scarred. Soon, Dayang Sumbi found out that it was not deer liver but tumang his own dog. Jadi dari yang awalnya cari Sangkuriangnya cari apa? Karena dia pengganti dari hunted deer, jadi dia pakainya tumang, peliharaannya sendiri, hati tumang. Nah, baru kemudian years ago, Sangkuriang travel many places find a river. Jadi dari beginning of the story atau problem, masuk awal problemnya, kemudian puncak ini puncak dari problem. Dayang Sumbi itu sudah puncak, kemudian masuklah akhir dari penyelesaian masalah. Yesterday Sangkuriang had traveled place, arrived in the village, he met beautiful moment, bla 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 bla. Ini sudah masuk ke dalam, ya, problem selesai, mulai selesai. Kemudian resolution, then she found the way, she need a lake and a boat for celebrating their wedding day. Sangkuriang had to make them in one night, we built a lake, and then Sangkuriang felt marry her, she was very angry, kicked the boat, it rolled over, became the mountain of the Sangkuriang, of the Tangkuban Perahu was Bandung. Nah, jadi runtuh, tapi harus singkat. Maksudnya harus singkat, harus berdasarkan cerita, tetap mengikuti cerita yang ada, tapi Mana juga jatuh? surprise. Nah itu. Oke. Padahal aslinya kan ceritanya cuma segini. Nah, Intinya ini loh yang warna merah. Kalau kaji ditaruh kayak gini, nah taruh situ. boleh di mute dulu Ibu. Oke. Thank you. Sebelum thank you for assignment, nah yang tadi mau teng. Nah ini tadi. Sorry. This The Legend of Sura and Baya. Oke. Tadi ada yang saya bilang ada yang namanya direct and indirect. Kemudian ada yang terakhirnya ada apa tadi? Story, saying, lupa. Jadi penggunaannya tadi kayak gini, said, sorry, said. Ini, terus ada, nah, this is indirect. Nah, direct, indirect, nah ini adalah bagian indirect. Nantinya, jangan berfokus pada penggunaannya, tapi nanti dibuat simpel seperti tadi aja. Nggak usah nanti dia ngomong apa, kalian masukin ke dalam teksnya, atau tugas nanti yang kalian buat. Jadi langsung aja short story, ceritanya tentang apa, the beginning of the story-nya kenapa, problemnya apa, yes. Cuma mau ngasih tahu kalau misalnya ini adalah bentuk yang namanya direct indirect, yang merupakan tanda kutip dalam cerita. Nah, kayak gini, ini ya dikit lah short story-nya, padahal ini sedikit panjang. They have several of the sentence, ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, lumayan. Kan nggak kalau misalnya kalian mau ambil cerita yang bentuknya seperti ini kan bentuknya ada yang namanya direct atau indirect and direct speech. Menyebut kalimat langsung dari seseorang. Nggak mungkin dong nanti kalau kalian buat yang seperti ini. Jadi jangan terlalu fokus pada bagian direct sama indirect.
Tapi kalau mau dimuat ke dalam ini harus dikemas secara apik, secara rapi. Okay. For the assignments, easy. Summarize the story by following the structure, and then find the moral of the story. And last, number 3, identify the language feature of the text. And the number 4, due dates on March 3rd, 2024. Tanggal 3 kan hari ini ya? Sorry. Harusnya tadi maunya itu nulis tanggal 17. Jadi due date-nya adalah pada tanggal 17 Maret. Udah libur semester itu nanti. 17 Agustus juga. 17 Maret. Due date-nya adalah 17 Maret. Pada pukul 23.59 PM. WIB. WIB. Oke. Price of the story kan saya nggak tahu gitu kan. Taunya nanti isi dari cerita, tahu-tahu dari misalnya 5 orang ternyata isinya sama semua. Semuanya dari yang generic structure-nya. Pasti di generic structure every people have the different opinion. Nah, kalau memang sama, nah tahu sama-sama nyomot. Entah nyomot punya temennya atau nyomot dari web. Iya, saking sayangnya nilainya sama gitu kan ya. Atau saking sayangnya nilainya dibagi 2 ya. Reminder juga yang buat online ini, buat yang online minimal, maksimal yang punya judul sama hanya 3 orang. Jadi komunikasikan bersama temannya, jangan sampai ada judul lebih dari 3. Oh, saya nggak tahu, saya tidak peduli. Saya terima jadi. Due date-nya aja kan masih tanggal 17, kalian masih punya 2 minggu. 2 minggu untuk membuatnya. Tanggal 17 ngumpulnya Kamis. Kenapa? Tanggal 17 kayak ngumpulnya Miss. Iya, gimana yang online? Mengumpulkannya itu tanggal 17 kan? Nggih, 17 Maret 2023. 24, maaf ya. Masih stuck di 2023. Maaf ya, maaf. Untuk language feature-nya yang hanya dicari pastinya sudah jelas apa? Ada yang mau nebak? Biru lah ya, biru. Yang jelas nanti pertama dicari verb-nya dari past tense. Kemudian keterangan waktunya, konjungsi waktu, karakter, kata kerja aksi. Yang ini nggak usah. Jadi, selain dibuat berdasarkan structure, you have to find the language feature. There have 5 language feature that you have to find. Tolong ulang, Miss.
Gimana? Gimana? Tolong diulang tadi kurang jelas. Maksudnya gimana nih? Language picture-nya. Kan harus ada kata kerjanya tadi. Sebentar. Ini buat yang online sebentar ya. Gimana? Moral of the story. Identify the language feature of the text. Ya, iya tadi. Language feature-nya. Ya, 5 of the language features. Ini yang harus dicari. Oh, yang tadi yang tidak itu kami. Iya. Oh, minimal berapa? Ya, Ya, semuanya. yang ada di dalam teks yang kalian tulis. Itu ditulis sendiri kah atau dibulatin atau digaris sendiri? Disendirikan. Sendiri kan? Misalnya pakai folio. Ya. Atasnya itu structure, generic structure-nya, generic structure dan teksnya. Ya. Dan ceritanya. Kemudian buat line baru dimasukin ke dalam bawahnya. Ya. Nih folio nih, ya kan? Folio bergaris. Buat teksnya di sini dulu, kemudian cari orientasi, resolusi, segala macamnya di atas. Kemudian buat baru di bawahnya, cari language features. Tapi language features-nya yang dicuri, yang ditulis hanya berdasarkan apa yang kalian cari. Ya, language feature-nya yang ada di generic structure-nya. Ya. Yang ada di ceritanya itu. Tadi yang baca, yang berada ada. Oh, yang tadi ya. Dijelaskan nggak nih? Diklasifikasikan aja. Kata-katanya, kan ada subjek, terus kayak gitu. Ya, betul sekali. Jadi, but it's easy. You have to summarize and then classifications. Kayak gini. Tadi sudah. To find language features-nya. Tadi. Misalnya ini yang kalian tulis. Ini jenis ini yang kalian tulis, ini yang sudah kalian dapatkan. Berarti nantinya yang harus kalian lakukan adalah cari language feature-nya. Gimana cari language feature-nya ya? Identify dari tulisan kalian sendiri, nggak perlu cari dari tulisan aslinya. Karena ini udah tulisan kalian nih di sini. Ya udah cari once. Oh ya ditulis. Once itu apa? Ini kategorinya apa? Misalnya adverb of time nih. Time. Berarti adverb of time ada once. Ada apa lagi adverb of time di sini? Ada one day. Berarti one day masuk bagian dari adverb of time. For the character, nih. Ada karakternya siapa di sini? Dayang Sumbi. Ada siapa lagi? Sangkuriang. Ada Tumang. Tumang ngomong kah? Enggak. Gak usah dimasukin tokoh utamanya. Adalah Dayang Sumbi sama Sangkuriang. Tumang itu masuk bagian dari problem. Kenapa? Miss mau nanya, Miss. Nggak boleh. Ya, boleh. Gimana? Punya simple class kan? Ya. Itu kan di situ itu kan cuma ada kayak
penggunaan yang kalimat positif. Apakah disimpulkan itu kita bikin lagi kalimat negatifnya, intinya? Nggak usah dipaksa. Yang ada aja dalam teksnya. Ya. Pasnya tadi kan ada yang teks berbentuk verb, ada teks yang tadi yang berbentuk nominal, ya kan? Kalau dia bentuknya nominal, tolong dibuat teksnya, diklasifikasikan teksnya. Kita punya there was a kingdom, berarti there was a kingdom. Dia merupakan bentuk past nominal. Kalau misalnya punyanya past verbal, dia hanya verbnya aja. Sini ada apa? Misalnya kita punya call it. Ya udah call it. Berarti dia masuknya verb to. Cuman jangan lupa dikasih tanda ini adalah verb 2. Gitu aja. Verb to. Nih ada met. Berarti met. Verb to meet, met. Nih. Ya. Oke. Gimana buat yang online? Ada yang mau tanyakan? Si. Sabar. Online kah? Ya buat yang online gimana? Ada yang bertanya? Itu tadi tugasnya menceritakan cerita masa lampau itu aja kami bolehnya. Gimana? Itu tadi tugasnya cuman yang menceritakan masa lampau itu aja kak bolehnya. Ya enggak Bunda, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan sama teman-temannya ya. Oke. Iya. Nah, daripada nanti miskom, nanti bisa ditanya ke teman-temannya. Yang lain gimana? Siapa tahu masih kebingungan? Kalau kurang paham nanti tanya ke teman-temannya, Miss. Iya, baik. Oke. Gimana tadi? Ya, buat tugasnya gimana? Before we close class or to the class, ini screenshotnya sebelah mana ya guys? Mbak Wina yang di bawah sana, tolong di screenshot ini yang online. Tolong yang online dihidupkan kameranya. Kita foto bersama. Asik. Satu semester ketemunya jarang-jarang masa nggak foto gitu kan. Oke. Gitu, saya hitung, ini tolong yang lainnya yang online dihidupkan kameranya ya. Saya hitung sampai di sini. Ready? Oke.
1, 2, 3. Lagi Mbak Wina. Ada berasa nih. Yang screenshot di bawah. Oh ya. Emang ya oh itu. Oke, boleh sekali lagi. Yang online boleh. Ya, boleh bergaya juga. 1, 2, 3. Ya, jadi mau nanya. Beda nanya. Ya. What you want to ask? Ya. Betul. Maksudnya bukan semua cerita tidak ada maksud pesan moralnya. Semua cerita dalam satu teks belum tentu ada pesan moralnya. Pesan moralnya di akhir, the last of the sentence. Kadang ya udah cerita itu diakhiri dengan mereka happy ending, tapi kita nggak dapat moral dari cerita tersebut. Kan penulis nggak mungkin nyelipin moral dari cerita ini merupakan jangan durhaka sama orang tua. Kan nggak mungkin diselipin di akhir cerita kan. Jadi kalian carinya nanti di bagian keduanya setelah apa structure-nya, setelah cari structure. Jadi nanti dia masuknya kepada second line. Nah. Gini. Terus. Oke, ada yang tanya gimana caranya kita cari moral of the text, itu kan? Ini anggap saja folio. Nantinya generic structure-nya itu masuknya kemana? Ke sini. Pertama, dibagi. Nanti kalau memang tidak ada, kalau teks tersebut ya udah, gampangnya aja. Reorientation-nya tadi masukin aja ke dalam sini. Jadi yang 3 ini fokus ceritanya. Nggak usah dimasukin ke dalam sini. Language features-nya. Reorientation tetap masuk ke dalam sini. Tapi berdasarkan kalau reorientation pasti jelas dia berdasarkan pendapat kalian. Jangan memang kalian cari kesimpulan dari cerita tersebut. Gitu. Lagi. Mumpung belum pulang. Kelas lagi toh? Ya, ntar lagi nih. 4 menit lagi. Udah. Yang lain gimana? Jelas? Tulis tangan. Tulis tangan ya everyone. Nanti di Google Classroom. Send di Google Classroom. Di foto nanti di Google Classroom. Nanti saya buat. Enggak, nanti Kak Wina yang buat. Kalau yang mau dikumpulin langsung boleh. Nggak perlu ngumpul di Google Classroom. Langsung aja kumpul ke depan. Ke administrasi. Enggak. Pokoknya batas waktunya buat yang lain nanti tanggal 17 Maret. Yang memang mau mengumpulkan papernya boleh langsung ke kampus. Kalau mau online boleh. Tapi tetap tulis tangan. Nggak ada bedanya kan? Ya. Kalau ngumpulin paper kan bisa dioret-oret. Bisa saya oret-oret nih. Kalau yang di online nggak bisa saya oret-oret. Nanti kalian mau tahu salahnya dari mana? Ya. Kalau memang mau tahu salahnya ya dikumpul papernya. Kalau nggak mau tahu salahnya ya udah kumpul online. Kayak gitu. Yang jauh-jauh boleh online.
fleksibel aja, nggak menyusahkan kalian. Oke, thank you so much for coming today. See you next meeting, ya. Ready to go? Ready to next class? For the online class, hope you get some advice for today. Thank you so much for the online class, for my class, actually. See you next meeting, everyone. Hope you enjoy this. Hope you enjoy today's. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.